secara berkala atau minimal di awal harus dikuatkan dulu, harus benar-benar dipahami. Jadi tidak sekedar tertulis begitu saja, kemudian pernah dibaca sekali begitu saja, tapi benar-benar dijabarkan. Jadi betul-betul dipahami oleh seluruh pengurus dan anggota. Dengan pemahaman itu, maka kita kemudian akan menyusun program kerja yang jelas dan terukur. Jelas dan terukur ini jelas kapan dilaksanakan, apa targetnya, apa indikator keberhasilannya, dan seterusnya. Semua jelas sampai kepada PIC dari setiap program itu. Seperti itu, sampai kepada PIC-nya. Makanya kita butuh ini kalau saya salah dibetulkan ya. Ayo guru, ayo guru. Right man on the right. Nah, betul kata ya. Oh, betul. Ya. Right man on the right place, gitu ya. Ya, on the right place. Jadi menempatkan seseorang di tempat yang tepat, begitu. Jadi kita di sini perlu memang melakukan pemetaan kompetensi setiap pengurus dan anggota, sehingga kita menempatkan mereka sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah, setelah itu kita perlu mengadakan pertemuan rutin, ya, pertemuan yang diadakan secara berkala. Target dari pertemuan rutin ini sebenarnya banyak, mulai dari membicarakan program yang akan kita jalankan, yang sudah disusun sejak raker dari awal, kemudian sampai kepada pelaksanaan juga. Kita akan bahas sampai kepada selesai nanti kegiatan, kita juga akan bahas evaluasi refleksinya. Jadi di proses kita juga melakukan monitoringnya, itu dibahas di selanjutnya ya. Dan pertemuan rutin ini sebenarnya juga fungsinya adalah untuk menguatkan komitmen dan membangun bonding pengurus. Satu menit lagi presentasi ya. Nah, di proker juga tadi ini harus ada proker yang membangun bonding pengurus, kemudian ada proker yang sifatnya TOT, jadi menguatkan skill dari pengurus itu sendiri. Jadi lagi-lagi tadi disampaikan oleh Mas Andi bahwa fungsi dari mengembangkan komunitas itu lebih kepada pengurusnya dulu yang harus dikuatkan. Kemudian lanjut, selain pertemuan rutin harus ada daya dukung, diantaranya adalah dana, biasanya dari iuran anggota atau kemudian kita mencari pendanaan yang lain. Ada eksternal, kemudian ada inventarisasi aset, sarpras, itu juga mesti dikuatkan karena itu akan mendukung pengembangan komunitas kita. Kemudian lanjut harus ada monitoring dan evaluasi, refleksi tiada henti yang harus terus dilakukan di setiap agenda, refleksi pribadi juga mengarahkan anggota untuk melakukan itu, dan terakhir adalah kita mesti melakukan ekspansi. Ekspansi ini baik dari wilayah sasaran termasuk ekspansi jaringan. Oke, terima kasih ya. Oke, kita langsung ke yang kelompok 1 dan kelompok 3. Kita ke kelompok 3 terlebih dahulu. Nanyanya jangan berkelompok. Beda-beda. Silakan Guru Nuria dulu ya. Oke. Saya tadi tidak melihat yang ditempel-tempel itu apakah bukan tulisannya, nggak apa-apa. Sudah dimasukkan untuk bagian dokumentasi. Bagian ada dokumentasi. Oh, ada. Saya terlewat. Di bagian mananya? Di bagian mananya? Daya dukung. Dokumentasi situ? Ya. Iya. Oke. Berarti silahkan ditambahkan karena di situ belum tertulis. Kalau misalnya ada masukan dan memang tempatnya di situ, tambahkan di Guru ya. Daya dukung dokumentasi ya. Penting itu. Baik, terima kasih Guru Nuria. Itu masukan yang sangat bagus ya, bahwa salah satu untuk mengembangkan TN kita perlu mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita, betul. Oke, terima kasih Guru Nuria. Silakan Guru Mutiara. Ya, untuk bonding sendiri gitu ya. Kalau pertemuan kan memang agak general ya kesannya kalau pertemuan gitu. Nah, bondingnya ini apakah ada treatment khusus yang bisa komunitas itu makin tergerak untuk bersama memajukan komunitas tersebut gitu. Ya, jadi bonding ini kita masukkan di dua hal. Yang pertama adalah di program kerja. Jadi program kerja biasanya kalau kayak kita di Komet kayak ada Komet Camp, di SGI ada ITL gitu kan. Itu adalah memperkuat bonding kita sebenarnya dan melihat betapa komunitas kita ya wah gitu insya Allah gitu ya. Kemudian di pertemuan rutin banyak trik-trik sederhana sih sebenarnya. Kita ngumpul di rumah salah satu pengurus, bikin media pembelajaran. Biasanya kalau di Komet kita menyebutnya dengan arisan sambil makan-makan bareng, bikin bakwan bareng gitu kan. Tidak bikin bakwannya sih, bakwannya sudah jadi sama dua-dua. Makan bakwan gitu ya. Dan banyak sih trik-trik sederhana lain. Biasanya kita pertemuan
pertemuannya malah bukan di ruangan tapi di taman-taman misalnya dan seterusnya. Dan kalau sudah ketemu pengurus-pengurus seperti Guru Asep ini kan bondingnya ini sudah akan kuat lagi. jalan terus. Ini kayak boleh menambahkan loh ya. Tadi kayak Oh iya betul. Ada yang mau ditambahkan silakan. Satu lagi guru, jadi di menjaga komunitas itu yang terpenting adalah kita menghargai sekecil apapun yang diberikan oleh anggota kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang trainer atau ketua itu kalau bisa jangan pernah melakukan kesalahan yang fatal. Ya, gimana tuh? Contoh, melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana. Terima Jangan kasih. sampai kayak ketua KPK Oke, ditangkap. siap. Oke, baik. Itu ya. Jadi ternyata di pertemuannya itu juga bukan pertemuan yang kaku gitu ya. Iya, Ya. tidak. Tempatnya Iya. bisa dimanapun dan sambil makan. Bisa buat kawan. Saya juga baru tahu kalau kawan itu media pembelajaran. Diskusi ringan lah. Oke, baik. Kelompok satu silahkan. Kelompok satu ya. Oke, silahkan. Oke, ini saya belum melihat ini, saya ucapkan bagus banget. Mari saya beri masukan juga untuk mengembangkan komunitas ini. Yang pertama, yang penting adalah branding ya. Jadi kita fokus bagaimana melakukan branding di mana-mana tentang komunitas ini agar orang itu ada gerakan ini gitu. Itu yang pertama. Masuk Kemudian lah, yang kedua, karena brandingnya sudah ada, ini juga salah satu masukan tadi dari Mas ini, legalitas gitu. Jadi legalitas ini perlu juga sebagai penguat ternyata komunitas ini ada dan legal gitu. Kemudian yang ketiga, masukan juga yaitu tentang selain tadi bonding ya, itu kan bonding lebih ke bagaimana ikatan dalam pengurus gitu. Tapi kalau saya masukkan juga untuk ada sharing session gitu ya. Misalnya dari teman-teman untuk penguatan apa ya, skill apa gitu yang fokus di Ada komunitas itu ini, udah masuk. itu dibekali juga gitu secara intelektual dan skill. Oke, baik. Stop. Oh sudah ada. Yang pertama tadi terkait branding. Terima kasih masukannya Bu Iya. Bayu. Tolong dicatat anggota. Enggak. Kayaknya ini udah kampanye ya. Nanti jadi ketua ini ya. Satu lagi guru-guru hebat. Jadi di seperti kata Guru Wahyu tadi, apa itu tadi? Branding. Branding itu sebenarnya kami sudah masukkan atau selipkan di SOP. Kapan kami branding dan apa yang kami branding itu sudah dimasukkan ke SOP. Seperti itu. Kita tambah 5 menit ya seperti kelompok satu tadi ya. Oke. Terus tadi terkait dengan Udah ya kalau sharing session itu aja. Legalitas. Kelompok satu ada lagi bertanya? Oh iya. Sebentar, legalitas tadi gimana? Coba dibahas. Jadi untuk legalitas ini ada di SOP, jadi standar operasional dari komunitas itu kalau mau beroperasi itu apa dulu? Oke. Itu sudah kita tentukan. Gitu. Dari situ Akta notaris. Nah, akta notaris, akta nikah, akta Rekening. Rekening. Kemen. Iya, apa? Oh, jangan dibahas. Oke. Di kelompok 3 ada menuliskan legalitas nggak? Ada. Ada. Kayaknya enggak. Kelompok 3 enggak? Nggak ada. Kita cek ya. Ada, oke. Nah itu nanti sebenarnya pilihan ya, pilihan kita apakah memang itu nanti ada di menuju keberlanjutan kemandirian atau bisa juga dari sini itu pilihan aja. Kalau memang belum bisa di sini kita ke legalitas, Bisa ya kita dimasukkan. jalan aja dulu. Nanti menuju ke kemandirian baru kita ke legalitas. Tapi kalau sudah di sini kita sudah bisa mulai legalitas itu lebih bagus, gitu ya terkait legalitas. Tapi saya setuju legalitas yang dimaksud itu sebenarnya adalah tidak harus ke akta notaris. Ya. Tapi setidaknya kita diketahui secara resmi. Pengakuan Gitu gitu ya. SK. Satu lagi saya tambahkan Guru Andi. Kenapa saya sebut akte notaris? Itu. Oh tadi nyebut ya? Iya. Kenapa saya sebut akte notaris? Karena mohon maaf Guru. Karena di sini ada daya dukung. Daya dukung pemerintah. Bagaimana kita mengambil dana dari pemerintah kalau tidak ada akte notaris itu? Ya. Harus dipercepat. Kalau bisa sebelum kita buat dulu. buat dulu akta notaris baru buat. Lebih cepat lebih baik. Jadi kalau pas nyari pengikut ini udah punya akta nggak punya akta notaris. Udah punya dana itu lah. Oke, baik. Ada lagi? Oh iya, betul. Mana? Kelompok berapa? 3 ini. 3 Masukan atau pertanyaan? Masukan, oke silakan. Singkat, padat, jelas. Saya ada 15.
mengerucutkan dari yang disampaikan Bu Wahyu tadi terkait branding, kata itu harus dispesifikkan bahwa branding sedikit berbeda dari publikasi. Nah, ini harus dipahami bahwa publikasi kegiatan berbeda dengan branding komunitas. Kemudian terkait bonding, masukannya saya rasa perlu karena di sini belum terlihat ya, perlu dirumuskan juga bahwa perlu ada bonding yang untuk eksternal. Jadi bonding kan internal terus tuh. Perlu juga membuatkan upaya-upaya membangun bonding yang baik dengan pihak eksternal. Saya rasa itu. Masukan diterima? Masukan yang diterima, tapi yang untuk yang terakhir untuk bonding eksternal, karena memang tadi di awal adalah penguatan daripada internal dulu. Jadi nanti ya, kalau mau bonding yang di luar, nanti silakan rebonding yang di kelompok. Oke, siap-siap. Tadi ya, nanti saya kuatkan. Yang Guru Nabi sebelah sana. Saya mungkin menyinggung saja poinnya saja ini, ya. Kalau setahu saya ya, ini sebenarnya yang poin ini bukan mengembangkan, tapi menumbuhkan dan menjalankan. Makanya ketika guru-guru menuliskan mengembangkan ini, akhirnya hampir semua yang harusnya itu dibahas di merintis, akhirnya dibahas juga di mengembangkan ini. Yang harusnya dibahas di beberapa berlanjutan, akhirnya dibahas juga di mengembangkan ini, karena mengembangkan ini sudah masuk di tahap merintis, menjalankan, dan terakhir itu berkelanjutan. Itu. Makanya harus ini dijelaskan menjalankan itu seperti apa, pertemuannya seperti apa, kegiatannya seperti apa, dan menentukan hasil seperti apa. Jadi itu sebenarnya yang harus dibahas di tahap kedua ini. Kalau menurut saya ya, pengalaman saya ini. Oke. Masih ada waktu? Iya, memang di tengah-tengah ini seringkali abu-abu. Iya, masukan yang sangat bagus sih sebenarnya dari Guru Nardis ya. Tapi kalau dalam pemahaman saya memang tahap mengembangkan dengan tahap merawat ini seringkali akan sering terputar. Jadi sambil terus mengembangkan, sambil terus merawat, begitu. Sehingga tahap-tahap yang sudah dilakukan ini tidak dijabarkan lebih rinci saja, kayak pertemuannya seperti apa, rutin itu kan tergantung kebutuhan lagi. Kalau memang rutinnya dibutuhkan 1 kali 1 pekan, kenapa tidak 1 kali 1 pekan? Tapi kalau ternyata rutinnya dibutuhkannya hanya sekali sebulan, ya kenapa tidak sekali sebulan? Karena bergantung juga kepada potensi SDM-nya juga, seperti itu. Kemudian saya mau tambahkan sedikit terkait legalitas. Jadi sama tadi yang disampaikan sama Guru Andi bahwa legalitas itu tidak harus berakta notaris ya. Kalau kami di Makassar itu hal yang paling pertama memang dilakukan terkait legalitas adalah audiensi dulu kepada Kepala Dinas Pendidikan gitu, untuk diketahui dan diakui bahwa komunitas ini ada di Makassar. Tapi keberadaan akta notaris itu bagi saya juga sangat penting. Di komunitas yang lain yang saya dirikan juga kami langsung membuat akta notaris karena biasanya untuk pengelolaan dana dari luar itu membutuhkan akta notaris. Seperti itu. Oke ya, mantap ya. Kalau soal akta atau legalisasi sesuai dengan nanti kondisinya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, saya menanggapi tadi nih. Jadi sebenarnya memang di kedua ini adalah menumbuhkan dan menjalankan. Memang tadi di sini kita sudah bersepakat mengembangkan kan ya. Intinya adalah ini tahap mengoptimalkan komunitas yang sudah ada. Tapi memang ada beberapa di sini yang memang itu identik atau sebenarnya bisa dilakukan saat merintis. Jadi ketika teman-teman sudah punya yang namanya komunitas gitu kan, maka hal-hal yang terkait dengan tatib, SOP itu sebenarnya bisa disusun ketika di awal ya, gitu kan. Ketika di awal merintis itu kita sudah punya itu gitu kan. Nah, nanti ketika kita menjalankan lebih kepada bagaimana mengembangkan atau menjalankan program-program kerja yang sudah kita susun seperti itu. Nah, tapi itu ya seperti itu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman rekan-rekan guru nanti merintis, maka sudah harus dipikirkan juga tata tertibnya seperti apa, value-nya seperti apa. Itu sudah harus di awal sebenarnya. Gitu kan. Nah, nanti di pengembangan ini atau di penumbuhan ini bagaimana menjalankannya. Gitu. Kita sudah punya value nih ketika merintis. Nah, supaya ini tetap bisa berjalan dengan optimal di tahap kedua ini apa yang perlu dilakukan? Supaya misalnya para pengurusnya itu bisa menginternalisasikan value-nya. Nah, gitu ya. Tahapannya seperti itu. Gitu. Kemudian yang perlu kita kuatkan juga teman-teman di tahap
menumbuhkan ini. Tadi branding bener ya, branding itu lebih kepada mau dikenal seperti apa komunitas kita, gitu. Komunitas apa nih, gitu. Mau dikenal seperti apa. Jadi ketika mendengar media pembelajaran, ingatnya apa? Komen. Berarti itu branding kan? Seperti itu. Bahkan warnanya apa? Itu branding. Biru. Makanya kalau SLI, SGI itu ya dulu kita kenapa sama-sama biru ya, walaupun birunya berbeda, tapi itu branding. Coba lihat postingan di Instagramnya misalnya, kenapa kita semuanya biru? Itu karena branding kayak gitu. Jargon. Nah itu ya teman-teman ya, branding itu penting. Sekecil itu bahkan penting. Kemudian yang penting juga ini menambahkan ya, nanti di tahapan ini teman-teman kita itu butuh yang namanya mentor. Butuh yang namanya mentor. Jadi silahkan nanti masing-masing komunitas jika sudah ada komunitasnya sudah mulai berjalan, cari mentornya siapa. Mentor terserah mau dari unsur pemerintahan silahkan, mau dari unsur praktisi silahkan, tapi kita punya mentor. Jadi kalau misalnya anggap aja ya mentor, penasihat atau apapun lah gitu ya. Jadi teman-teman kalau butuh sharing, datangi mentor itu. Lagi aduh kok komunitasnya lagi kurang baik, kita butuh saran-saran seperti apa, butuh apa, coba ke mentornya gitu. Jadi kita tetap butuh yang namanya advisor gitu ya teman-teman ya. Maka carilah mentor itu. Itu ya menambahkan dari beberapa yang sudah dikuatkan tadi seperti itu. Dan perlu dipikirkan juga teman-teman. Oh ya ini selain iuran anggota kira-kira bisa apa kayak gitu, itu juga sudah bisa dipikirkan di sini untuk melaksanakan programnya. Kan butuh yang namanya bakwan, butuh yang namanya kopi gitu kan. Nah seperti itu ya. Oke baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke kita lanjut ya ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silahkan ditempel ya. Di sana tempelnya.